Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat seluruh sahabat pemirsa channel YouTube Babus Salam Alam. Mudah-mudahan saat ini kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya kali ini di acara podcast obrolan santri, obrolan penuh inspirasi. Mantap. Sahabat dan pemirsa yang budiman, kita ketahui sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Oktober, yang mana pada bulan Oktober ini di samping ada momen Sumpah Pemuda ya, insya Allah seluruh santri di Nusantara ini telah menandai kalender dengan peringatan Hari Santri Nasional. Namun ternyata pada faktanya di luar sana orang-orang masih banyak yang belum tahu apa itu Hari Santri Nasional, bagaimana cerita sejarahnya, siapa pencetusnya, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah pada saat ini telah bersama kita semua di sini beliau pencetus, penggagas, penemu ide Hari Santri Nasional tersebut. Beliau adalah Kiai Haji Agus Thorik Darwis. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Gus, tanpa mengurangi rasa takdim saya. Ini enaknya saya panggil Yai atau Gus saja ya? Untuk lebih fair dan mengalirnya diskusi kali ini ya Gus saja. Gus saja, siap. Sebagaimana di luar panjenengan memang lebih familiar dengan Gus Thorik. Jadi begini Gus, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ternyata pada faktanya di luar bahkan dari kalangan santri sendiri pun ini masih banyak yang buta sejarah tentang Hari Santri Nasional. Apa itu Hari Santri Nasional, kemudian bagaimana cerita sejarahnya, seperti itu. Mungkin saya bisa ajukan beberapa pertanyaan yang nanti bisa panjenengan jawab, sehingga para pemirsa, sahabat, dan kaum santri ini nanti kemudian mengenal sejarah sebenarnya tentang Hari Santri Nasional. Baik, pertama begini Gus, kapan awal muncul ide tentang Hari Santri? Bentar ya, sebelum tanggal 22 Oktober ini, kan kita masih September akhir. Siap. Jadi saya sempatkan untuk menyapa seluruh santri se-Indonesia. Saya ucapkan selamat Hari Santri Nasional yang ke-7. Insya Allah ke-7. Jadi diresmikan Hari Santri dan ada kepresnya juga itu 2015. Jadi setahun dari kontrak politik Hari Santri. Jadi begitu, ini sudah 7 tahun, mudah-mudahan santri di seluruh Indonesia banyak mendapatkan manfaat dari Hari Santri. Amin. Dan mudah-mudahan santri juga mampu menjawab banyak tantangan-tantangan saat ini, terutama dalam menghadapi pandemi yang berkepanjangan, terus tidak stabilnya banyak faktor, utamanya ekonomi. Terima kasih sebelumnya saya juga ucapkan kepada channel ini yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan apa santri, bagaimana Hari Santri, dan bagaimana itu bisa ada dan lain sebagainya. Ini suatu kehormatan bagi saya, sangat terima kasih. Semoga dengan ini banyak santri nanti termotivasi untuk menjadi menjadi pemimpin dalam bidang inovasi-inovasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu. Jadi mengenai pertanyaan Anda di awal, apa tadi, kenapa terbentuk Kapan awal muncul ide? Kapan Hari Santri Nasional muncul ide Hari Santri? Ini sebetulnya saya katakan ini tidak ada rencana. Pertama, saya katakan ini mengalir. Apapun yang ada di dunia ini kan hukum kausalitas ada sebab ada akibat, kan begitu. Jadi
Ini dimaklumi juga ketika ada pertanyaan kenapa harus ada ide Hari Santri. Ini sebetulnya apa ya, kulminasi dari banyak-banyak tuntutan yang waktu itu dibutuhkan oleh banyak santri di Indonesia. Karena kalau mengingat bagaimana peran santri di Indonesia dalam memerdekakan bangsa ini kan luar biasa juga. Tanpa ada komando dari kiai, insya Allah tidak ada kemerdekaan. Karena waktu itu kelompok yang sangat-sangat keras dalam membela kemerdekaan dan dalam mengusir penjajah saat itu ya santri. Jadi waktu itu ini sebenarnya peristiwanya pondok kami Babu Salam itu terkena isu flu babi. Jadi adanya flu babi. Jadi waktu itu berita tentang pesantren kami itu tembus sampai internasional. Berita-berita internasional ikut juga memposting atau memberitakan itu. Dan saat itu kami tidak ada teman, tidak ada kawan dalam mengimbangi media yang cukup luar biasa, sistematis dan masif dalam memberitakan tentang flu babi yang menginfeksi katanya santri-santri Babu Salam. Jadi, nah dari situlah saya punya ide bagaimana Hari Santri ini menjadi satu pemicu untuk satu gerakan, satu rasa bagi seluruh santri Indonesia. Saya waktu itu menginginkan ada kawan yang mengadvokasi kami. Jadi santernya media-media dalam memberitakan flu babi di Babu Salam yang itu hanya bersumber dari katanya, dan itu sangat kental dengan apa kepentingan kelompok. Jadi luar biasa. Jadi saya berpikir waktu itu santri ini harus ada lembaganya, harus ada badan, harus ada apapun dari negara ini yang bisa melindungi santri secara keseluruhan dan bisa menjadi apa ya, fasilitator untuk seluruh santri. Karena kalau dihitung-hitung atau di persentase, boleh saya katakan 90% muslim di Indonesia itu, bahkan lebih, itu adalah santri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena muslim itu tidak terlepas dari semangat belajar. Agama yang menyuruh, memerintahkan umatnya untuk belajar, berpikir kritis dan secara logis itu kan Islam. Dan seluruh pelajar ini pasti mereka itu ke masjid. Apalagi yang putra, karena setiap Jumat mereka belajar dari para khotib kan begitu. Betul. Apalagi yang putra gitu. Yang putri juga demikian, karena banyak sekarang ini lembaga-lembaga pendidikan itu berpusat di masjid, semacam TPQ dan lain sebagainya. Maka boleh saya katakan 90% muslim di Indonesia adalah santri. Karena santri itu sejarahnya adalah diambil dari Ahlus Sufah yang itu diadaptasi oleh kultur Jawa di Sunan Ampel, di pendidikan ala Sunan Ampel dulunya, dan semuanya berpusat di masjid. Jadi ya begitu. Jadi ini luar biasa kalau ini sampai ditarik untuk kepentingan bersama, untuk kemaslahatan bersama yang bersifat nasional, itu luar biasa. Santri saya harapkan nanti ke depan menjadi pionir perubahan yang positif untuk Indonesia. Saat ide itu muncul, ya saya berharap ini ide akan bisa diterima kan Pak? Iya. Jadi saya semacam sales lah waktu itu, sales ide. Ternyata kan sekarang diterima secara Alhamdulillah itu semuanya atas pertolongan Allah juga. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan dan upayakan untuk wujudnya Hari Santri dan niatan tadi itu, mudah-mudahan itu diridhoi oleh Allah. Amin. Sehingga ada bagian kita nanti di akhirat. Amin. Yang terpenting kan di akhirat. Kalau dunia ini kan sekejap. Jadi
begitulah, saya tidak ada penyesalan apapun ketika saya ambil itu langkah di politik tentang bagaimana mewujudkan santri dan pemberdayaan santri seluruhnya melalui Hari Santri dari politik. Gitu. Bahkan saya tidak jadi menteri pun nggak apa-apa, karena apa ya, tujuannya akhirat gitu loh. Dan saya katakan semacam ini bukan masalah ikhlas dan tidak ikhlas, ria atau tidak ria. Saya katakan ini sebuah sejarah yang harus dikatakan dengan jujur. Mungkin ada spesifik waktu Gus, tahun atau... Nah itu 2008 kan flu babi kita kena. Betul. Nah, jadi 2009 kita inisiasi itu Hari Santri untuk wujud. Maka tanggal 18 Desember 2009 kita jadwalkan waktu itu mantan Presiden RI ke-4 Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu untuk bisa menjadi deklarator pertama Hari Santri tanggal 18 Desember. Maunya kan begitu, karena 1 Muharram waktu itu jatuhnya pada tanggal 18 Desember 2009. Ya karena semuanya kan Allah Ta'ala ini sudah mengatur kan. Jadi tanggal 18 Desember Gus Dur gak bisa hadir, diwakilkan ke putrinya Mbak Yeni. Alhamdulillah pada saat itu pertama kali kita deklarasikan namanya Hari Santri Nasional. Itu ada apa sih batu yang ditandatangan itu apa namanya? Prasasti. Ada prasasti juga oleh beberapa tokoh termasuk Ning Yani. Jadi untuk tokoh nasional yang pertama kali paham tentang Hari Santri, kenal dengan Hari Santri itu ya saya yakin Ning Yani. Karena beliau hadir di tempat yang kami sudah siapkan untuk deklarasi dan kita bawa beserta bersama-sama 106 pesantren waktu itu. Iya, 108 apa 106 gitu. 106 pesantren. Ini Jawa Timur atau? Iya, kita namakan waktu itu Jawa Timur. Masih Jawa Timur. Jawa Timur karena pesantren-pesantren yang dekat komunikasinya dengan kami ajak untuk bersama-sama deklarasi. Waktu itu pro kontra juga orang-orang adanya Hari Santri. Ya, ini masuk juga ke pertanyaan kami sebetulnya. Biar sahabat dan pemirsa nanti tahu. Tentu ketika awal Anda memunculkan ide itu, kemudian memulainya untuk mendeklarasikan, pasti ada pro dan kontra. Karena saya yakin ide yang seperti itu untuk diangkat menjadi keputusan secara nasional pasti langka ini Gus, kontroversial. Sangat kontroversial, bahkan waktu itu banyak yang apatis. Jadi tidak yakin ini akan berhasil. Ono-ono wae lagus sampean Hari Santri. Bahkan ada begini juga ketika Hari Santri itu saya luncurkan. Ada yang begini, saking apatisnya. Mereka itu mempertanyakan, kalau ada Hari Santri kan harus ada Hari Kiai. Tapi kok untungnya waktu itu saya menjawab secara spontanitas dan nggak ada sih namanya Kiai itu yang mengaku mantan santri. Jadi besar-besarnya kaliber-kalibernya Kiai itu nggak mungkin mengaku mantan santri. Jadi sudah layak santri ini dijadikan sebagai ini. Jadi itu sebetulnya sederhana. Idenya sederhana. Ini dari kulminasi dari banyak tuntutan santri terdahulu untuk diakui sebenarnya di negara ini. Karena yang memerdekakan negara ini juga santri. Ketika Soekarno, ngapunten nggih, Presiden pertama Insinyur Soekarno, Presiden kedua Pak Harto, Pak Soeharto, terus Pak Habibie, bahkan Gus Dur juga. Terus waktu itu Bu Mega, Pak SBY, semuanya belum ada secara terang mereka mengakui keberadaan kelompok yang luar biasa besar dalam merubah nasib Indonesia dari dulunya adalah kelompok santri. Kenapa kok begitu? Ini kelompok besar. Bisa dikomando itu hanya dengan kiai. Dan kiai komandonya juga harus ilmiah.
Betul. Jadi santri itu kalau nggak ilmiah kadang-kadang juga mikir di komando kiainya. Kalau militer kan lain. Ini kelompok militer ya kelompok campuran lah, dari mana-mana, dari agama apapun, dari suku apapun masuk di bidang profesional militer. Itu lain. Itu ada panggilan profesionalitas ya. Tapi kalau santri ini karena tuntutan hati, mereka menjadi santri itu karena ya faktor hidayah tadi. Orang bisa menjadi Islam, orang menjadi Muslim yang baik itu karena hidayah juga. Dan orang ingin menjadi santri pencari ilmu itu juga Allah Ta'ala yang mentakdirkan. Jadi wa may yuridillah hu khairan ya yufaqihu fiddin. Jadi barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka akan dipinterkan urusan agamanya. Jadi mereka-mereka yang diharapkan baik itu akan sering ke masjid, mereka belajar kepada kiainya, belajar kepada ustadz-ustadznya dan sebagainya. Maka luar biasa Muslim di Indonesia masih mentradisikan ngaji, belajar di pondok-pondok pesantren dan masjid-masjid. Kok bisa sih? Oh nggih. Mohon maaf. Kopinya ada apa gitu? Nggih. Sambil jalan saja mungkin santai. Mungkin bisa Anda ceritakan dari awal Anda punya ide, kemudian mulai dideklarasikan termasuk oleh Bu Yeni tadi sampai ke pengesahan ini. Oh itu panjang. Jadi saya singkat saja. Oh, gitu. Jadi dari beberapa tokoh nasional itu kan poin-poin besar, sedangkan poin-poin kecilnya kan banyak. Kita sebagai sales ide tadi itu dari masjid ke masjid, dari pondok ke pondok, bahkan itu dari kampus ke kampus kan waktu itu kami kenalkan perjuangan baru namanya Hari Santri. Dan alhamdulillah waktu itu dapat dapat feedback dapat penilaian bagus lah dan didukung secara moral oleh ketua umum partai terbesar waktu itu Demokrat. Saya sebutkan nggak apa-apa. Iya. Jadi Mas Anas langsung datang ke tempat kami dan itu didukung sepenuhnya dan beliau menggarisbawahi ini ide cerdas ke depannya. Ini adalah ide cerdas dan luar biasa. Dan alhamdulillah dari Mas Anas itu banyak beberapa tokoh mulai ikut mendukung. Dan terakhir 2014 ketika ada putaran terakhir kampanye politik presiden, jadi saya katakan kepada calon presiden saat itu yaitu Pak Jokowi, saya katakan Anda nggak mungkin bisa menang tanpa kontrak politik di bawah sumpah. Jadi saya ajak bersama-sama beliau untuk ikut andil untuk Hari Santri masuk ke dalam sistem negara Indonesia. Dan alhamdulillah beliau menyanggupi saat itu juga beliau bersumpah ada Hari Santri ketika beliau nanti jadi presiden. Jadi saya sempatkan momen kali ini untuk berterima kasih kepada beliau dan kepada partainya. Dan partai pengusung juga pendukung gitu. Yang saat itu mendukung beliau untuk jadi presiden. Dan luar biasa ketika beliau dilantik jadi presiden, akhirnya ditetapkan 22 Oktober menjadi Hari Santri. Kenapa 22 Oktober tidak sesuai dengan sumpahnya 1 Muharram? Itu juga ada hikmahnya, tidak perlu disalahkan. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Dan saat itu juga banyak insan media itu ke saya ketika sudah diterbitkan 22 Oktober dikepreskan menjadi Hari Santri, banyak yang bertanya langsung kepada saya, media-media nasional. Respon saya, mereka menanyakan respon saya. Respon Gus Tori gimana? Dari 1 Muharram ini ke 22 Oktober sebagai inisiator Hari Santri. Jadi saya katakan waktu itu nggak masalah, tanggal berapapun itu nggak masalah. Bahkan setiap pekan ada Hari Santri itu juga nggak masalah. Yang penting masuk dalam sistem negara.
masuk dalam sistem negara. Jadi saya juga berterima kasih kepada kawan, sahabat, saudara senior di di NU dan juga di partai satunya juga, salah satu pengusung Pak Jokowi jadi presiden 2014. Dan alhamdulillah ini bukti ide ini adalah ide yang mampu diterima oleh semua kalangan. Maka ini betul-betul sesuai dengan harapan kami, adalah Hari Santri Nasional. Memang kalau boleh diklaim sekarang ini Hari Santri Internasional. Harapannya bukan harapan, ini sudah menjadi fakta. Betul. Jadi ketika 22 Oktober banyak teman-teman santri yang ada di luar negeri, ada yang di kawasan Asia, ada yang di Eropa, di mana-mana, semua mengucapkan Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan itu menjadi pemacu, cemeti, cambuk yang luar biasa keras bagi seluruh santri untuk menjadi pionir di bidang inovasi. Jadi mereka santri-santri seluruh Indonesia ini menjadi inovator ulung dalam penemuan-penemuan baru nantinya yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Dan saya yakin siapapun yang belajar Al-Quran dengan benar di pesantrennya dengan budaya yang benar, insya Allah mereka itu sangat bermanfaat untuk kehidupan. Dan pasti mereka tidak radikal, bahkan bisa jadi solutif gitu. Begitu. Contoh ya, tokoh revolusioner dunia yang diakui, disukai atau tidak disukai, tapi diakui, adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau penyampai wahyu dari Allah Ta'ala, penyampai Al-Quran, dan diterima oleh seluruh bangsa dunia secara cepat. Ini akan menunjukkan bahwasanya tidak ada dalam ajaran Al-Quran itu radikalisme dan lain sebagainya. Jadi saya garis bawahi tadi, santri kalau belajar Al-Quran secara benar dengan metode yang benar, insya Allah bukan menjadi orang yang radikal, tapi orang yang betul-betul solutif untuk semua permasalahan bangsanya, masyarakatnya, kelompoknya dan lain sebagainya. Jadi begitu Pak. Jadi Hari Santri ini kami waktu itu pasarkan, istilahnya kenalkan ke partai-partai politik untuk masuk ke dalam negara ini. Kenapa kok partai politik? Ya karena hanya partai politik yang diterima secara undang-undang. Dan itu lebih efisien, lebih efektif daripada kita perjuangkan melalui ormas-ormas yang belum tentu diakui, gitu loh, yang belum tentu diakui. Bahkan yang diakui pun itu masih berat. Dan alhamdulillah panjang memang gitu. Panjang. Jadi selama 7 tahun ini saya sangat bersyukur, banyak santri ini luar biasa. Mereka berbondong-bondong bersegera masuk ke banyak bidang di negara kita ini, dan mereka ikut nimbrung di situ dan memberikan manfaat besar dalam perubahan bangsa ini menjadi bangsa yang belajar. Bangsa yang ilmiah. Bukan bangsa yang jahiliyah, tapi bangsa yang ilmiah. Ciri khasnya seorang santri. Betul, dan saya yakin ini masih 7 tahun, nanti 10 tahun, insya Allah 14 tahun atau 20 tahun lagi Indonesia ini menjadi pemimpin dunia. Mudah-mudahan Indonesia masih tetap ada. Yang penting pulau-pulaunya dijaga, alamnya dijaga. Takut eksplorasi besar-besaran pertambangan dan sebagainya, akhirnya Indonesia tenggelam. Jadi iya kan? Iya. Ada ya begitu. Nah, dari panjangnya sejarah awal mulai muncul ide itu, berproses kemudian sampai sekarang 7 tahun sudah diperingati Hari Santri Nasional. Saya ingin tanya Gus, ini biar pemirsa juga paham nanti. Kalau menurut Gus Thorik ini apa sebenarnya makna Hari Santri Nasional yang seharusnya ini jadi inspirasi bagi
seluruh insan santri. Apa makna yang sebenarnya? Nggih, makna yang sebenarnya. Jadi kalau saya boleh mengutip apa yang didawuhkan oleh Syekhina, guru saya Kiai Maimun itu pernah dawuh begini, santri itu al-arifu billah wal arifu bi zamanihi. Jadi sekelompok manusia lah yang tahu sejatinya siapa penciptanya semuanya ini, dan kelompok manusia yang tahu akan kebutuhan zamannya. Jadi santri itu harus sesuai zaman. Sesuai zaman. Bahkan bukan hanya sesuai, menjadi pionir dalam perubahan positif di setiap zamannya. Itu santri, harapannya begitu. Jadi santri itu tidak hanya di sarung, tidak hanya di kopiah, tidak hanya di baju takwa, di baju buku. Bisa di mana saja, tidak di serban. Enggak, santri itu spirit, spirit ilmiah yang terus ditransferkan dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Dan spirit ini didapatkan ketika ya tadi itu dengan proses belajar yang benar, metode alat-alat belajar juga yang benar, dengan kultur yang benar. Jadi insya Allah dengan ini seluruh santri nanti tidak akan terfitnah menjadi dalang terorisme dan lain sebagainya. Saya paling tidak suka ketika mereka yang melakukan radikalisme, terorisme dan lain sebagainya mengatasnamakan santri. Saya kira mereka itu tidak belajar dengan benar. Tidak belajar dengan benar. Karena bagaimanapun sejarah Indonesia mengatakan seperti itu, Pak. Islam masuk ke Indonesia itu bukan dengan cara radikal, bukan dengan cara pemaksaan, tapi dengan negosiasi yang baik, yang cantik, dan semuanya itu bisa menerima dengan baik. Dan jangan lupa, Islam mampu diterima dengan baik ketika sudah masuk dalam sistem. Raden Brawijaya V bersama Putri Campa, karena beliau adalah tokoh sentral di sistem Majapahit, mendatangkan guru-guru agama. Tidak nunggu lama, semuanya menjadi Islam dan semuanya menerima dengan baik, tanpa paksaan itu. Jadi mereka yang tanpa paksaan, jadi mereka yang tidak mau kepada ini, mereka memarginalkan diri, dan itu yang terjadi. Jadi pertama masuk itu dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang radikal, dan mampu memang secara yang baik, tapi mampu diterima oleh setiap akal manusia karena memang fitrahnya tadi itu di situ. Islam itu memang damai. Jadi katanya saja Islam itu bermakna damai. Assalamualaikum itu kan bermakna kedamaian untukmu. Jadi saya belajar dari situ, makanya saya bagaimana berusaha santri ini masuk dalam sistem. Santri masuk dalam sistem. Ya sistem negara. Maksud saya sistem negara. Jadi ketika Insinyur Soekarno jadi presiden, ketika kemerdekaan kita raih bersama-sama, santri ada di barisan terdepan. Ada barisan terdepan. Ketika sistem itu mulai jalan, santri kemana? Begitu. Ketika Pak Harto mau menjadi pemimpin negara ini juga demikian kan. Bagaimana itu awal mulanya ada kronologi penumpasan salah satu ideologi yang dianggap tidak bisa diterima oleh masyarakat seluruh Indonesia, namanya Partai Komunis dan lain sebagainya. Santri di garda terdepan waktu itu dalam mengkanter budaya-budaya semacam itu dengan cara ilmiah. Saya garis bawahi dengan cara ilmiah santri itu. Tapi ketika Pak Harto memimpin, luar biasa kan. Jadi saya katakan di era Pak Jokowi ini luar biasa penghargaannya terhadap santri. Mudah-mudahan santri juga mampu membalas kebaikan ini dengan yang lebih baik. Jadi bagaimanapun harus kita pertahankan bareng-bareng negara Republik Indonesia ini. Baik, ini terakhir Gus. Dengan
diperingatinya Hari Santri Nasional khususnya untuk tahun ini yang kemudian disematkan moto bertumbuh, berdaya dan berkarya. Kira-kira apa harapan Anda untuk santri secara nasional? Santri secara nasional nanti tetap mudah-mudahan menjadi manusia yang terbaik. Khairun nas anfa'ahum linnas. Jadi santri Indonesia mampu memberikan manfaat besar untuk bangsa ini. Dan itu mudah-mudahan santri ke depan tetap bisa tadi itu mengawal Indonesia menuju menjadi pemimpin dunia. Amin. Dan tentunya negara yang baldatun thayyibah. Walaupun ghafur. Siap. Baldatun thayyibah dan mardiyah. Iya. Jadi saya harapkan gini, santri itu tidak tersekat-sekat dalam satu kelompok-kelompok praktis, pragmatis, tapi ini adalah spirit idealis yang perlu dipertahankan, dan ini ilmiah. Bagaimanapun kultur santri ini adalah kultur ilmiah, jangan sampai nanti santri tidak berbuat demikian atau berbuat sebaliknya. Oke. Baik, terima kasih guys. Oke, terus mohon maaf, Oke. ini saya tambahan untuk meluruskan sejarah tentang Hari Santri. Siap. Bukannya saya ingin diakui atau tidak, saya terima kasih. Mudah-mudahan dari channel ini semua media di Indonesia itu paham. Karena banyak kemarin-kemarin yang mengaku mereka lah pembuat sejarahnya, mereka ini tidak. Dan saya juga tidak klaim itu saya. Tidak klaim itu saya. Bagaimanapun santri ini hanya bisa diperintah oleh kiainya. Dan kiai itu banyak macamnya. Makanya ulama satu dengan ulama yang lain itu kadang-kadang banyak beda pendapat. Dan ini menunjukkan pelanginya, indahnya kehidupan ilmiah di dalam Islam. Jadi ada beberapa tokoh kemarin atau oknum katakan yang mengklaim dirinya bisa seakan-akan ini adalah gagasan saya dan sebagainya, ini adalah dan sebagainya. Itu kan ditarik ke kepentingan pragmatis, dan itu akhirnya tidak diakui secara alami juga oleh santri, bahkan diketawakan. Ketika ada orang ngaku-ngaku saya adalah pemimpin santri seluruh Indonesia, ini malah diketawai. Dan begitulah, itu adalah spirit insan taat Republik Indonesia. Jadi kepanjangan dari santri yang sesuai dengan NKRI yang sekarang, santri itu adalah insan taat Republik Indonesia. Taat kepada siapa? Kepada konstitusi negara. Dasarnya apa ya? Pancasila dan undang-undang. Itu yang menjadi wasiat para pejuang kemerdekaan, dan itu yang harus tetap dipertahankan oleh santri seluruh Indonesia. Terima kasih. Demikian ya. Saya kira sudah cukup. Dan untuk santri seluruhnya, baik yang sepuh, yang muda, yang kecil, yang besar, yang laki-laki juga yang perempuan, saya ucapkan selamat Hari Santri Nasional 2021. Bertumbuh, berdaya, dan berkarya. Bertumbuhlah baik, terus berdayalah baik, dan berkarya. Dan berkaryalah baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih guys. Nah, sahabat dan pemirsa, selalu menarik memang ketika ngobrol bersama beliau Gus Thorik ini, yang banyak sekali nanti bisa memberi pemahaman, pengetahuan bagi kita semua. Baik, mungkin sampai di sini dulu kebersamaan kita di acara podcastnya Santri, obrolan santri, obrolan penuh inspirasi, mantap. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terlebih saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Gus Thorik. Sama-sama. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.